Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati. Saya dari kelas 12 ATKP 1. Di sini saya akan menjelaskan teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Ciri-ciri teks cerita sejarah: yang pertama, menampilkan latar masa lalu; yang kedua, disajikan secara kronologis; yang ketiga, sering menggunakan konvensi. Jenis-jenis teks cerita sejarah terbagi menjadi dua. Pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fiksi, yaitu jalan cerita yang disusun berdasarkan dunia nyata. Yang kedua, teks cerita sejarah berdasarkan non-fiksi, yaitu menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Struktur teks cerita sejarah ada beberapa macam. Yang pertama, abstrak, merupakan ringkasan atau inti cerita yang berisi pengenalan. Yang kedua, orientasi, sebagai pembuka cerita sejarah. Yang ketiga, komplikasi, berisi urutan kejadian dengan sebab akibat. Yang keempat, klimaks, merupakan puncak konflik. Yang kelima, resolusi, berisi solusi atau penyelesaian dari konflik yang dialami. Dan yang keenam, koda, berisi amanat atau pesan moral terhadap konflik yang terjadi. Fungsi teks cerita sejarah terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pembelajaran kehidupan manusia dalam berperilaku. Yang kedua, fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca. Yang ketiga, fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreatif. Dan yang terakhir, fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dan dalam pembelajaran. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Di dalamnya ada beberapa macam. Yang pertama, nilai budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan suatu arti yang sangat mendalam dalam kehidupan bermasyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral, yaitu nilai yang memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti. Yang ketiga, nilai religius, yaitu nilai yang berkaitan dengan ajaran keagamaan, yakni terkaitan antara manusia dengan Tuhan. Dan yang keempat, nilai edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengajaran atau pengembangan tingkah laku. Langkah-langkah menemukan informasi dalam teks cerita sejarah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, membaca teks cerita sejarah atau novel sejarah dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Dan yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks sejarah atau novel sejarah. Ciri kebahasan teks cerita sejarah. Yang pertama, pronomina kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, frasa adverbial adalah kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Yang ketiga, verba material adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Yang keempat, konjungsi temporal, kata sambung waktu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Menyusun teks cerita sejarah terbagi menjadi 2, wawancara dan menulis kreatif. Langkah-langkah wawancara. Yang pertama, menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara.
Yang ketiga, menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Yang keempat, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Langkah-langkah menulis kreatif terbagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan teknis deskripsi. Yang kedua, menggunakan perumpamaan atau metafora. Yang ketiga, sisipkan dialog dalam naskah. Yang empat, coba hindari kata sifat dan gunakan riset pada tulisan. Unsur pembangun teks cerita sejarah terbagi atas 2, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik terdapat beberapa macam. Yang pertama, tema adalah ide pokok sebuah cerita. Yang kedua, alur adalah serangkaian peristiwa dalam cerita yang mempunyai sebab akibat. Yang ketiga, penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Yang keempat, latar adalah suatu gambaran dari suatu cerita dalam teks cerita sejarah berupa tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, sudut pandang adalah salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Sedangkan ekstrinsik terdapat beberapa macam. Yang pertama, unsur keagamaan. Dalam teks cerita sejarah, unsur agama sangat kuat. Misalnya, di Indonesia banyak sejarah yang menunjukkan tentang perkembangan agama di Indonesia. Yang kedua, unsur politis. Dalam teks cerita sejarah, biasanya terdapat konflik tentang perebutan kekuasaan yang berhubungan dengan politik. Yang ketiga, dari segi corak penceritaan, teks cerita sejarah mengandung 2 corak penceritaan, yaitu fakta sejarah dan mitos. Yang keempat, sejarah ekonomi. Teks cerita sejarah biasanya menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu, misalnya berdagang, mencari ikan, dan bertani. Yang kelima, unsur sosial. Dalam teks cerita sejarah, biasanya terdapat jenjang sosial, misalnya antara raja dan rakyat atau antara penguasa dan rakyat.